Pemirsa, aktivitas ibadah perayaan Natal di tengah pandemi wajib mengutamakan kesehatan dan keselamatan jemaat. Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran Menteri Agama nomor 23 tahun 2020 yang berisi panduan penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama nomor 23 tahun 2020 terkait peraturan ibadah malam Natal dan hari Natal di gereja mengatur tentang pembatasan jumlah kapasitas jemaat, penerapan protokol kesehatan oleh jemaat, dan menganjurkan lansia dan anak-anak untuk melakukan ibadah secara daring di rumah. Selain itu, pengelola rumah ibadah juga diminta memperlakukan kewajiban untuk menunjukkan hasil tes COVID-19 bagi jemaat tamu dari luar kota dan melakukan disinfeksi secara berkala serta membentuk Satgas COVID-19 sehingga upaya pencegahan COVID-19 di rumah ibadah bisa tercapai. Saya sebagai koordinator tim pakar menghimbau agar jemaat sebisa mungkin merayakan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan damai dan khidmat di rumah saja. Ini guna menghindari penularan COVID-19 yang semakin tinggi akhir-akhir ini. Jangan sampai muncul klaster baru di tengah momen bahagia yang seharusnya menjadi selebrasi seluruh umat Nasrani di Indonesia. Baik, untuk mengetahui seperti apa aturan protokol kesehatan dalam persiapan Gereja Katedral menyambut ibadah Natal, saat ini kita telah terhubung dengan Ibu Susiana Suwadi selaku Humas Keuskupan Agung Jakarta dan Gereja Katedral Jakarta. Selamat pagi Ibu Susi. Selamat pagi Mbak Prisil dan juga selamat pagi Mas Andrew. Selamat pagi Ibu Susi. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Ibu Susi, ini masih di tengah suasana pandemi COVID-19, kemudian juga banyak kebijakan pemerintah untuk juga mengantisipasi penyebaran COVID-19, salah satunya dalam perayaan ibadah Hari Raya. Dan kali ini kita akan menghadapi perayaan ibadah Natal. Nah, apa saja Bu antisipasi yang sudah dilakukan selain tadi pembatasan juga umat? Apa saja nih Bu protokol yang mungkin diterapkan di gereja ataupun katedral pada saat hari ini? Iya, jadi protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh seluruh gereja di Keuskupan Agung Jakarta termasuk gereja katedral itu harus dilaksanakan dengan secara ketat, sangat ketat. Jadi pembatasan-pembatasan yang ada harus dipatuhi oleh setiap gereja. Seperti misalnya pembatasan usia, yaitu dari usia 18 sampai 59 saja yang boleh hadir di dalam tatap muka, misa tatap muka. Kemudian juga secara kesehatan itu sangat baik adanya, jadi harus melakukan self-assessment untuk sehat dan bisa datang. Nah kemudian setelah itu juga tentunya ada protap yang memang harus dilakukan saat umat datang maupun saat umat mau mendaftar. Jadi kita benar-benar melakukan monitoring dan pengontrolan melalui pendaftaran sebuah website yang kita buat, yaitu website Bela Rasa yang dibuat oleh Keuskupan Agung Jakarta. Di sana hanya umat yang berada di lingkungan paroki gereja itu yang boleh untuk mendaftar dan mengikuti misa tatap muka. Jadi mendaftar dengan usia tadi. Kalau usianya rentangnya di luar itu pasti akan langsung ditolak di dalam website itu. Dan kemudian harus memiliki sebuah nomor dari basis integrasi data umat keuskupan. Jadi seperti nomor kartu keluarga seperti itu, nomor NIK. Nah, kemudian baru setelah itu nanti umat mendapatkan sebuah QR code yang akan dibawa, kemudian juga nanti akan double check dengan KTP yang harus juga dibawa. Nah, saat datang ke gereja itu protokol kesehatan yang sangat ketat sudah dilakukan sejak memeriksa temperatur saat kedatangan, kemudian diperiksa QR code dan KTP, kemudian umat masuk lalu harus mencuci tangan di air mengalir dengan sabun. Nah, kemudian baru dipersilakan masuk ke dalam gereja dan tetap menggunakan masker dari rumah hingga di gereja sampai selesai misa dan kembali pulang. Dan umat harus segera pulang ke rumah saat selesai mengikuti ibadat misa. Nah seperti itu dan masih banyak hal seperti misalnya juga semua petugas juga dipastikan dalam keadaan sehat. Baik, jadi ada beberapa pengecekan ya. Tadi disebut juga bahkan ada double checking.
untuk memastikan bahwa jemaat yang ingin ikut ibadah di dalam gereja ini benar-benar sehat dan umurnya pun sesuai dengan kriteria atau syarat tersebut. Lalu setelah para jemaat masuk ke dalam gereja, apakah ada pengawasan yang seksama dilakukan oleh pihak panitia pada saat perayaan malam Natal nanti? Mengingatkan pasti malam Natal ini akan membludak sekali jemaatnya, Bu Susi. Suaranya tadi hilang, Mas. Oke, baik. Apakah ada pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh pihak gereja kepada jemaat pada saat ibadah malam Natal nanti, Bu Susi? Ya, tadi hilang kembali, Mas. Ini entah kenapa ya, hilang. Tadi pertanyaan apa, Mas, yang baru saja? Oke, baik. Biasanya kan pada saat malam Natal, jemaat berbondong-bondong membludak di dalam gereja ya. Apakah ada pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh pihak gereja agar pada saat ibadah nanti bisa berlangsung dengan kondusif tanpa adanya penularan COVID-19? Baik, tadi suara kembali hilang, namun saya coba menjelaskan kira-kira pelaksanaan ibadat ya, yang dilaksanakan dalam ibadat Natal itu diizinkan oleh Keuskupan Agung Jakarta dalam setiap paroki bisa menyelenggarakan 2 kali misa tatap muka, dan kemudian itu di malam Natal maupun di hari Natal. Dan untuk gereja katedral sendiri melaksanakan 3 kali misa di malam Natal dan 3 kali misa di hari Natal, di mana 2 kalinya adalah tatap muka, yaitu di pukul 17 misa tatap muka, kemudian pukul 18.30 misa streaming, kemudian pukul 20 misa tatap muka, di mana tatap muka selalu disertai dengan live streaming. Kemudian di hari Natal, yaitu pukul 9 itu misa live streaming, dan kemudian pukul 11 misa pontifikal yaitu tatap muka, dan kemudian misa sore di pukul 17 itu misa tatap muka. Seperti itu. Bu Susi, untuk umat yang hadir di gereja itu di kuota berapa banyak? Dan ini kan tadi juga yang menarik, ada misa maupun perayaan ataupun peribadatan yang dilakukan secara online dan offline. Nah, bagaimana kemudian masyarakat sendiri mengakses streaming ibadah yang dilakukan oleh gereja, terkhususnya katedral sendiri? Baik, kami mengikuti juga pedoman yang ditetapkan Keuskupan Agung Jakarta bahwa seluruh gereja itu harus menerapkan kapasitas di 20% dari kapasitas normal yang ada. Dan untuk gereja katedral, 20% kapasitas itu adalah 309 saja. Yang biasanya juga kalau misal Natal tahun-tahun sebelumnya yang tidak pandemi, bahkan kami harus mendirikan tenda dan kemudian juga menampung 6.000 umat. Nah, kali ini untuk pandemi itu 309, dalam gereja 200, di Plaza Maria itu 109, seperti itu. Jadi memang sangat-sangat ketat. Dan kemudian untuk mencapai live streaming itu disediakan live streaming melalui YouTube itu oleh Komsos dari Gereja Katedral Jakarta dan juga dari Hidup TV. Dan ada misa pontifikal yang akan ditayangkan juga oleh TV nasional. Baik, terima kasih untuk waktu dan informasinya, Bu Susi. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Salam sehat. Ya pemirsa, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan kita masih seputar persiapan menghadapi Natal. Tetap bersama kami di Hala Indonesia.